Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pada saat jeda iklan, waduh banyak sekali spekulasi-spekulasi nih yang beredar nih, di studio ini. Wah, tapi coba kita tanyakan ke Pak Thomas Lembong pertanyaan saya tadi. Silakan, Pak Thomas. Sebetulnya kan syawuan-syawuan seperti ini terjadi, ya, tapi tidak selalu dipublikasikan. Ya, dan tentunya dalam dunia politik, meskipun itu bukan bidang saya, ya, timing itu kan penting, ya. Nah, tentunya kita semuanya menyadari kita lagi di tengah-tengah sebuah krisis konstitusi, ya, dan penting untuk para pihak memberikan sinyal-sinyal kepada publik, ya kan, dan kepada masing-masing pemangku kepentingan. Jadi memang ya ini bagi saya sinyal penting bahwa elemen-elemen masyarakat yang setia di garis konstitusi dan mendengar aspirasi rakyat itu mulai bersatu, ya. Dan tentunya ini masih baru satu tahapannya, satu langkah. Ini kita bertemu di tingkat DPD Jakarta daripada PDIP, ya. Kita belum ke DPP tingkat nasional daripada PDIP, dan ini sebuah proses yang terus berjalan, tapi kan langkah demi langkah, ya. Pak Tom, kalau kita masih usaha, ya, masih ada waktu juga begitu, ya. Pak Tom, kalau kita flashback ke belakang sedikit begitu, ya, melihat cukup banyak kritikan yang disampaikan PDI Perjuangan. 5 tahun kepemimpinan Anies dari 23 janji kampanye hanya 5 yang terrealisasi. Kemudian Bu Mega juga sempat menyatakan ibu kota ini amburadul, ya, pada era kepemimpinan Anies. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Dan sudah dimaafkan nggak kemarin? Sudah dimaafkan nggak banyak kritikan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan kepada Anies? Pertama, kritikan itu sangat-sangat penting, ya. Kita semua sangat butuh kritik dalam sebuah sistem yang imbang, ya, dengan yang namanya checks and balances. Saya tahu banget bahwa Pak Anies, apalagi saya, ya, tidak pernah tersinggung secara personal, ya, apapun kritikannya. Dan saya kira ini juga pelajaran bagi semua, ya, semua pihak. Ini kita lagi didewasakan atau berdewasa, ya, secara politik, karena ya ini menunjukkan betapa pentingnya kritik itu berdasarkan data dan fakta, ya. Karena nantinya bisa nyesel kalau harus merubah haluan, gitu kan. Tadinya berseberangan, kemudian bersatu, dan itu biasa dalam politik, ya kan. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur melontarkan komentar-komentar yang sangat berlebihan, ya, itu tentunya akan dihajar oleh netizen dan warga, ya. Loh, dulu bilangnya A, sekarang bilangnya B, gitu kan. Nah, ini berlaku untuk semua pihak, ya. Saya tidak bukan bermaksud untuk menyorot satu orang atau dua orang, tapi ini apakah sudah dan bukan juga untuk Bang Masinton kondisi amburadul seperti ini. Jangan tipu-tipukan lah, ya. Kalau kita ditanggapi, Bang Masinton, ditanggapi maksud dari penjelasannya Pak Thomas Lembong nih. Silakan, Bang Masinton. Ketawa, Bang Masinton, ketawa. Kalau dalam apa itu kan kritik itu juga penting, ya. Jadi saya rasa bahwa apa yang disampaikan PDI Perjuangan atau fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta pada masa kepemimpinan Pak Anies itu kan bagian dari kecintaan bersama terhadap Jakarta, gitu. Kritik itu kan juga bagian dari saling mengisi. Nah, tentu dengan begitu kemudian semua bisa saling melakukan kerjasama, kolaborasi, ya, bersama-sama memikirkan Jakarta. Jadi saya rasa secara
fundamen, nggak ada yang ini ya, yang nggak ada yang berbeda secara fundamen ya antara Pak Anies dengan kritik-kritik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jakarta. Kalau sudah secara fundament sudah tidak ada masalah, Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton Pasaribu, Ketua DPD Pak Aming dan jajaran bisa membawa ini ke DPP kalau gitu? Ya makanya kan PDI Perjuangan ini Jakarta serius pertanyaan kan. Iya, justru kan PDI Perjuangan Jakarta kan mengusulkan nama Pak Anies ke DPP. Nah tentu kan dalam mekanisme keorganisasian kami ya dari beberapa nama yang diusulkan gitu ya di internal maupun dari eksternal. Nah itu kan tetap harus melalui proses mekanisme penyaringan, ya istilahnya kalau dalam bahasa umumnya ya seperti fit and proper lah begitu ya, fit and proper tersebut. Nah jadi tentu ya dari sekian banyak nama-nama kan usulan itu kan namanya usulan, dia tidak automatically, maka dia harus didalami, dijajaki, begitulah. Bang Masinton sebelum diputuskan. Oke. Jadi nanti Anies sama siapa Bang Masinton? Apa sama Bang Masinton nih? Kalau saya punya Anton, Anies Masinton. Nah, itu. Kalau saya sih doanya berharap bisa Pak Anies, kan begitu ya, namanya doa. Kan tentu nanti kita tunggu sama-sama. Masih menunggu begitu ya kalau Bang Masinton ya. Bukan keputusan. Doa itu kan sebagai sebuah harapan. Nanti jika umpama Pak Anies ya terserah dengan siapapun, itu asal dengan kader PDI Perjuangan tentunya, karena PDI Perjuangan kader-kadernya banyak yang mumpuni untuk bisa dipasangkan nantinya seperti itu. Dengan Pak Anies. Saya punya julukan dua loh pagi ini. Jadi tadi saya sebut Anton, Anies Masinton. Ada satu kekuatan juga besar dimiliki oleh negara-negara yang maju di luar sana. Apa itu? Atom. Anies Tom. Tom Lembong. Iya. Coba kita ke Mas Ipang ya. Mas Ipang, kalau melihat kan sebenarnya PDIP banyak sekali nama atau kader yang bisa dimajukan begitu ya. Kalau kita melihat kebatinan dari Bu Mega, apa plus minusnya mengambil Anies atau mengambil kader sendiri? Ya, inilah yang disebut dengan keteguhan Ibu Mega ya. Antara ideologi dengan transaksional tadi, bandwagon effect ya, potensi menang. Maka oleh karena itu kalau keteguhannya pada ideologi untuk menjaga segmen basis grassroots, akar rumput, itu Ahok gitu. Tapi kalau kemudian mengambil pemilih ya, kita pemilih. Iya. Tapi kalau memilih pikiran rasional, bagaimana menang, kemudian ini bisa berlayar, menang, ya tentu tadi mereka harus mengendorkan soal ideologi, tapi pragmatis, transaksional pragmatis tadi bahwa menang gitu. Nah, di dalam politik ya nuansa kebatinan Ibu Mega menurut saya masih 50-50 ya. Ini saya membaca ya. Tadi Bang Masinton bilang kita banyak-banyak berdoa kata Bang Masinton gitu. Karena begini, Ibu Mega tidak selalu loh Bang Adik Padil mendukung yang bakal menang, belum selalu loh. Pernah fakta sejarah sebelumnya kita masih ingat. Contoh, ketika Poke elektabilitas sudah tinggi, udah settle, udah leading, itu secara modal racikan elektoral sudah bumi hangus itu, udah nggak ada yang bisa ngalahkan waktu itu kan, Poke kan. Tapi kemudian Ibu Mega waktu itu elektabilitas Pak Jokowi Ahok persis menurut saya waktu itu masih rendah sekali. Tapi diputuskan Jokowi Ahok gitu. Nah, artinya itu ada prinsip-prinsip lain yang beliau punya keteguhan kan. Nah, ini yang kemudian nuansa kebatinan Ibu Mega yang saya baca, saya cermati hari ini ada titik persamaan lagi menurut saya. Pertama di dalam konteks bahwa melawan dinasti politik, melawan demokrasi, melawan konteks tentang rezim yang sudah melenceng. Nah, itu yang kemudian dianggap rekam jejak Anies itu tidak pernah nakal dalam konteks demokrasi. Nah, itu titiknya di situ. Nurut. Walaupun memang di Pilkada DKI waktu itu ketika Anies dengan Ahok yaitu udah bukan polarisasi isu, udah ideologi, udah mengempal sampai ada kalimat pemecah belah bangsa katanya. Udah mengental waktu itu, artinya mengental dalam konteks Anies itu apa namanya istilahnya ya politiknya sara. Anies ini bukan jualannya agama kan gitu dulu. Sudah habis grassroots ya? Iya, itu udah perangnya udah artinya mengentalnya blok ideologis spektrum kanan spektrum kiri. Bisa cair ini? Bisa cair atau tidak? Ini memang orang Indonesia kan pemaaf dan pelupa. Okay. Nah, kalau misalnya pemaaf pelupa memang
Ini biasa dalam politik begini. Artinya kita harus nggak boleh terlalu kaku gitu kan. Orang Indonesia pemaaf nih. Maaf dan seperti Bang Masinton dan Pak Tom pagi ini yang saling memaafkan kan begitu ya, Bang? Ya, tapi saya mencermati Ibu Mega pasti akan lebih bijak, punya keteguhan dan lebih rasional karena memang Pak Anies juga tidak ada dosa-dosa demokrasi kan. Maksudnya tetap orang yang lurus lah. Dan yang sepenting yang saya tahu bahwa sepanjang Pak Anies mau dikaderkan ya, pakai baju PKS kemarin Anies nggak mau. Mungkin kata beliau terlalu kecil. Nah, baju merah ini gimana? Ini kan sepetum kanan, sepetum kiri. Ini nasionalis kan, baju lebih besar. Harusnya kan mau dong. Kenapa Anies nampaknya nggak mau? Saya juga nggak tahu. Apakah kenapa alergi dengan politik atau memang deparpolisasi atau kan sudah disinyalkan oleh Bu Mega persamaan ideologis tadi mungkin yang jadi kalau mereka pakai baju partai itu berkelas menurut saya, itu kelas politik. Kenapa? Karena bisa dikontrol Ibu Mega ke depan. Karena Ibu Mega juga mengatakan menjadi kader PDIP pertama adalah prinsip tadi adalah akar rumput, kemudian pengawal demokrasi, yang ketiga adalah wong cilik kan, kemudian adalah petugas partai. Nah, yang nggak pakai baju aja kemarin, yang udah pakai baju saja itu berkhianat. Apalagi nggak pakai baju gitu. Nah, ini mau dikasih baju merah. Masih ada trauma-trauma masa lalu gitu ya. Senyum-senyum manis Masinton Pasaribu mendengar penjelasan yang tadi itu ya. Baik, kita harus segera akhiri diskusi kita. Besok sudah tanggal 26, betul? 27. Nah, ini ditunggu-tunggu. Selasa ya? Ya, itu dia. Terima kasih Bang Pangisal Nyago, Bang Masinton Pasaribu, terima kasih. Pak Thomas Lembong, terima kasih. Anton, Atom, luar biasa. Sehat selalu semuanya, kita nantikan bagaimana keputusan di tanggal 27 begitu ya saat pendaftaran. Terima kasih, sehat semua, assalamualaikum.